Saudara, sebuah helikopter milik PT Meteor Air hilang kontak di daerah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Helikopter tersebut membawa 6 penumpang dan 2 kru. Helikopter PKCFX hilang kontak pada pukul 8:39 waktu Indonesia Barat di Desa Tapang, Kecamatan Nagah Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Tim SAR yang mendapatkan informasi langsung menerjunkan tim untuk melakukan pencarian bersama personel TNI. Helikopter milik PT Meteor Air ini diketahui membawa 6 penumpang dan 2 kru. Kepala Kantor SAR Pontianak, Made Junetra bilang, saat ini 2 tim diterjunkan untuk mencari. Kami berangkatkan selanjutnya anggota dari tim Rescue Polsar Sintang dengan jumlah 5 orang personil menuju lokasi untuk melaksanakan tindakan awal dan koordinasi dengan potensi yang ada TNI Polri yang ada di Kabupaten Sintang. Dan selanjutnya kami melaksanakan koordinasi dengan Lanut Spadio yang mana minta bantuan untuk menggerakkan heli yang mana pada pukul 13.10 itu digerakkan satu heli Super Puma dengan jumlah kru 4 orang, Kopasgat 4 orang dan tim rescue kantor SAR 2 orang. Sampai saat ini, sore ini, dapat kami update berita bahwa informasi yang ada masih nihil. Setelah melakukan pencarian dan pemantauan udara, tim menemukan serpihan yang diduga ekor helikopter PKCFX. Serpihan tersebut terlihat di area hutan sekitar 3 km ke arah barat dari titik awal hilang kontak. Informasi itu kemudian diteruskan ke tim darat untuk memudahkan menuju titik lokasi. Bagaimana perkembangan pencarian helikopter Meteor Air yang hilang kontak di Kalimantan Barat? Kita akan tanyakan kepada Kantor SAR Pontianak, Imade Junetra. Selamat malam, Pak Imade. Selamat malam, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak, jadi pertanyaannya, lokasinya sudah ditemukan sekarang? Saat ini Ibu dapat kami sampaikan terkait dengan pada pukul 13.10 local time tadi itu kan diberangkatkan satu unit helikopter Super Puma dari Angkatan Udara Ya. dengan jumlah 4 orang, Kopasgat 4 orang dan tim rescue kantor Pontianak adalah 2 orang. Setelah selesai itu landing 15 pukul lewat 18 menit. Itu kami melaksanakan debriefing, evaluasi apa yang dilaksanakan dan bagaimana situasi dan kondisi yang ada. Dari hasil tersebut, evaluasi tersebut ditemukan serpihan melalui udara. Kami sudah sampaikan tadi pada koordinat 0 derajat 10 menit, 34.20 detik Sera, 110 derajat 45 menit, 37.2 detik. Itu ditemukan oleh yang secing Kapten Kapten Ridwan sudah melaksanakan secing kurang lebih 1-2 jam di lokasi, memastikan bahwa itu serpihan heli. Tetapi dengan situasi dan kondisi cuaca yang tidak mendukung, ditemukan titik koordinat tersebut, mereka kembali ke Pangkalan Lanut. Nah, itu kami melaksanakan briefing untuk pelaksanaan kegiatan operasi SAR besok pagi. Demikian, Ibu. Baik, Pak Junetra, kami ingin mengonfirmasi. Jadi sebenarnya berapa orang yang dibawa pesawat tersebut? Helikopter? Maaf. Kami dapat sampaikan terkait dengan info yang kami dapatkan itu kru 2 orang dan penumpang adalah 6 orang. 6 orang itu totalnya 8 orang. Yang saat ini masih proses pendataan oleh tim kami yang ada di lokasi. Kami juga menunggu informasi dari pihak perusahaan biar betul data-data dokumen memang sudah pasti itu 2 orang kru dan 6 orang POB atau penumpang itu berjumlah 8 orang. Demikian, Ibu. Ya, jadi sebenarnya perjalanan helikopter tersebut dari mana mau kemana, Pak Junetra? Kalau kami lihat secara kronologis yang kami dapatkan itu 07:37 menit itu dari Kebun Melawi. Itu mereka sebenarnya mau ke Kuburaya area di Amawang sini. Sebenarnya kalau lihat 08.50 sudah sampai di lokasi, pada pukul 08.10 itu mereka lost contact. Dari lost contact tersebut
ditangkap sinyal ELT dari spider tracker oleh pihak perusahaan menyampaikan koordinat awal kepada di Basarnas, dan kami melaksanakan koordinasi awal dengan RTSC dan Lanut, yang mana itu juga kami proses terkait dengan rendahnya terbang heli dari RTSC Spider tidak bisa mendeteksi. Nah, dari Spider ini yang bisa mendeteksi, pada saat koordinat awal yang kami dapatkan itu kami plotting, kalau istilahnya di Basarnas itu kami rencanakan kira-kira jarak di mana, jauh mana dari sini dan lain sebagainya. Itu karena kan dekat dengan Kabupaten Melawi atau Sintang. Kebetulan kami ada pos di Sintang. Kami untuk tindakan awal pertama kami berangkatkan 5 orang dari pos Sintang dan unsur TNI Polri yang ada di Kabupaten Sintang. Pak, bisa dijelaskan lagi kepada kami siapa saja penumpang helikopter itu? Kami belum bisa memastikan Ibu penumpang tersebut. Nanti setelah ini kami akan komunikasi lebih lengkap. Yang jelas 8 orang jumlahnya, 2 orang kru dan 6 orang penumpang. Kebetulan nanti pihak perusahaan akan datang ke kami biar memastikan dengan salah nama itu risikonya besar, Bu. Iya, iya. Jadi setelah serpian ditemukan, Pak, apa langkah selanjutnya? Serpian melalui udara ditemukan. Kami dari kantor SAR Pontianak sudah melaksanakan memberangkatkan tim dengan jumlah 17 personil, yang mana saat ini informasi kami dapatkan terakhir pada detik ini mereka sudah ada di lokasi serpian. Terkait dengan hal tersebut, mudah-mudahan tidak ada penyimpangan. Mereka saat ini melaksanakan proses, artinya menuju ke lokasi yang ditentukan yang kami sampaikan di titik koordinat tersebut, karena medan ini cukup terjal, apalagi malam. Bukan berarti mengamat bagi kami, yang jelas kami berusaha karena kami juga mengutamakan keselamatan dalam pencarian, begitu Ibu. Iya, jadi kendalanya adalah medan yang cukup terjal begitu ya Pak. Jadi apakah pencarian dilakukan lanjut hari ini sampai pukul berapa, atau mungkin akan di-pause dulu sehingga dilanjutkan lagi untuk besok? Karena medan yang terjal tadi seperti yang disebutkan terutama di malam hari. Kami tidak menutup close, Bu, cuman situasi dan kondisi yang ada di lapangan tetap berusaha secara maksimal. Kami sudah sampaikan tadi kepada tim, usahakan malam ini biar bisa sampai di lokasi, biar berita tersebut yang siur, yang mana lokasi tersebut yang disampaikan teman, karena sudah ada video viral yang disampaikan oleh tim-tim lain, itu kami tidak memastikan. Yang jelas kami akan yakinkan betul itu dari Basarnas yang menyampaikan. Nanti setelah itu baru kita sampaikan kepada media. Ya, selain unsur Basarnas, pihak mana lagi yang mungkin akan dilibatkan dalam melakukan proses pencarian? Kalau terkait dengan pelaksanaan pencarian, Ibu, adalah kalau kita sebut ini tim SAR gabungan. SAR gabungan ini adalah unsur TNI Polri, masyarakat, polisi yang ada, tidak menuntut komunikasikan kepada pihak perusahaan. Karena tidak akan bisa kita lakukan sendiri Basarnas sekali, walaupun ini karena keterbatasan juga kami personil. Terkait dengan tugas kemanusiaan yang kami laksanakan ini adalah tanggung jawab kita bersama, Ibu, yang mana didukung oleh TNI Polri, masyarakat, potensi SAR yang ada, baik itu pihak perusahaan. Itu belum bisa kami data. Yang jelas saat ini barangkali tadi kami dapat informasi dari Danrem 121 itu sudah menggerakkan personil kurang lebih 240 personil. Ditambah dengan yang lain sudah ada mendekati terus sampai 700 personil yang terlibat, Bu. Walaupun itu secara tidak langsung ke lokasi, itu tentunya mendukung kami, salah satunya Angkatan Udara memberikan kami support, mendukung 1 unit heli Super Puma untuk melaksanakan ciceng lewat udara. Oke, pertanyaan terakhir Pak, apakah sudah ada perkiraan titik pencarian mungkin dikembangkan kemana selain titik penemuan helikopter saat ini? Dapat kami sampaikan terkait dengan itu, Bu, karena seperti yang kami sampaikan awal, memang tim sudah mendekati lokasi. Nanti kalau sudah ada perkembangan, pasti kami informasikan pada kesempatan pertama kepada semua media, baik itu yang elektronik dan lain sebagainya. Karena mau tidak mau harus kita sampaikan bahwa korban ini sudah ditemukan. Korban sudah ditemukan. Terima kasih Pak telah memberikan informasi perkembangan terkini kepada kami. Semoga prosesnya berjalan lancar. Terima kasih Pak Imade Junetro telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.